Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk subscriber lover dimanapun berada. Di malam hari ini Mbah Jan mencari Kisanto, juga guru dari Mbah Jan yang mengajari Mbah Jan ilmu hitam. Kenapa Mbah Jan kok dicari gurunya? Ya, saya marah ya karena kemarin dibikin sesat ya sama guru saya. Maka dari itu untuk malam hari ini minta doanya untuk semuanya, semoga Mbah Jan berubah nggih. Betul-betul tobat nggih, itu harapan dari subscriber lover. Maka dari itu mungkin setelah dipendam Gus Samsudin 3 hari, mungkin ada hikmah tertentu bagi saya, yaitu berubah menjadi orang baik dan akan memerangi kedoliman, memberantas dukun santet, juga membantu Gus Samsudin untuk melawan Kisanto, juga rombongannya nggih. Kita menelusuri hutan ini nggih. Monggo Mas kamera diikuti biar terlihat. Kita cari ya. Kenapa Mbah Jan mencari Mbah Siong juga Ki Broto nggih? Karena Ki Broto ini ya memang menyelamatkan saya, tapi mustika Kalimasada ini tergantung yang menggunakan. Jadi kenapa Kalimasada ini saya pegang supaya bisa berbuat baik, supaya bisa untuk menolong orang nggih, terutama memberantas para kuntet-kuntet ini biar tidak meresahkan masyarakat nggih. Monggo Mas kamera kita telusuri nggih. Ini perbukitan lewat hutan-hutan nggih. Monggo. Saya merasakan ada aura ya yang sangat kental sekali. Ini kayak tempat ini begitu angker nggih. Apalagi jarang pemukiman warga, jauh dari pemukiman warga nggih. Tuh ada jurang Mas Hadi ya. Jadi ada jurang di sini. Itu ada banyak jurang dalam sekali di sana. Jurangnya sangat dalam mungkin. Terkadang Kisanto juga ada di sini nggih. Kisanto itu biasanya sering lewat sini waktu saya masih masih bersama Kisanto dulu, pernah saya diajak lewat ke sini ya untuk melakukan ritual santetnya. Monggo yang komen siapa yang setuju kalau saya memberantas dukun santet, terutama Kisanto, juga para para dedengkotnya ataupun para gerombolannya. Bagian tidak takut ya. Ya mungkin saya tidak akan takut ya, kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini bahwa kekuatan yang paling kuat itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari ini saya membawa mustika Kalimasada yang mungkin siap ya untuk memberantas dukun santet.
Mungkin ada yang bertanya nggih, Mbah, manfaat dari mustika Kalimasada itu apa? Nggih, jelas tentang pengasihan, kewibawaan, ya, yang mempunyai usaha nanti bisa berusaha lancar ngoten nggih. Tapi mustika Kalimasada ini hanya sebuah media nggih. Kita tetap minta kepada Tuhan, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebentar lagi ada anak buah Kisanto ya. Dan jangan lupa saya akan mendatangi guru saya Mbah Siong, juga Ki Broto ya. Saya juga akan melawan mereka ini, karena saya merasa bahwa beberapa bulan ya, kalau nggak salah, saya itu di dalam kendali para dukun-dukun 15 tadi ya. Saya diiming-iming ya, ataupun dipamerin bahwa kalau kamu bisa memusuhi Gus Samsudin, kamu akan saya berikan segala ilmu. Tapi nyatanya malah saya ini kependam, malah dipendem karo Samsudin ya. Tapi alhamdulillah dengan topo pendem ya, selama 3 hari mungkin pengaruh-pengaruh dari guru saya yang mengajak sesat ini hilang. Memang benar yang dikatakan Gus Samsudin, ilmu setinggi apapun kalau dipendem hilang, Mbah. Kemarin waktu saya belum dipendam itu Gus Samsudin pesan seperti itu. Ternyata apa yang saya rasa betul. Justru sekarang ini saya malah ingin menantang ya, atau membasmi para dukun-dukun santet ini. Jadi saya terima kasih ya atas topo pendem. Dan mungkin dalam topo pendem ini saya ditemui sosok ya, sosok bayangan putih ya, orang berjubah putih, entah itu siapa saya kurang tahu. Dan sosok ini mengatakan ya, membisikkan sesuatu kepada saya, harus berubah, harus menjalankan kebaikan. Dan saya ditanya, apakah kamu sanggup untuk berubah baik, katanya begitu. Dan alhamdulillah saya menganggukkan kepala dan mengatakan iya. Entah tidak tahu ya, tiba-tiba sosok bayangan putih ini memberikan media, ya, memberikan media di dalam kotak jati itu ya, ada ukir-ukirannya. Terus pesannya untuk membasmi atau menolong orang. Jadi media pengobatan, juga media pengasihan dan sebagainya. Kalau nggak salah berjumlah 4, kalau nggak salah. Berbentuk pusaka 1, terus ada seperti batu ya, berwarna merah. Merahnya seperti merah delima, tapi bukan merah delima. Dan fungsi-fungsi dari media yang diberikan sosok sosok bayangan putih ini memang harus digunakan dengan baik. Namun kalau panjenengan berminat ya, berminat untuk memahar dari media-media yang diberikan orang berjubah putih ini ya, ini boleh. Jadi nanti bisa hubungi di nomor WA saya yang ada di video-video atau di shot ya, itu tercantum nomor saya ya. Dan itu nomor saya, tidak admin, jadi saya tidak punya admin, tetapi langsung nomor saya. Dan mungkin ada yang apa ya, ngobrol ataupun komunikasi tentang usahanya boleh ya,
langsung WA aja di nomor saya. Terima kasih untuk semuanya yang selama ini mendoakan saya berubah baik. Dan saya tidak seperti tidak sadar, nggih. Saya menghajar itu Gus Samsudin, ya, dan memusuhi Samsudin. Saya kan nggak sadar. Ya mungkin dalam kendali ya, dalam kendali ilmu hitam, sehingga saya lupa, ya, lupa bahwa Gus Samsudin ini pernah baik kepada saya. Namanya kena pengaruh ya, jadi ya mohon maaf, namanya manusia tetap mempunyai kelemahan, nggih, mempunyai kekurangan, itu pasti, nggih, niku. Baik saudaraku, jangan lupa like-nya, komennya, yang belum subscribe dari Mbah Jan Channel, mohon ridhonya, mohon dukungannya untuk di subscribe. Mas kameramen, kita lanjut ke sana untuk terus mencari Kisanto ya. Nanti kalau ketemu Kisanto pas tak kencang, ya, pas tak ajak duel. Karena setelah di Topo Pendem itu saya merasakan ada kekuatan positif di dalam diri saya. Jadi saya tidak takut siapapun lah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Monggo Mas kamera, kita menyusuri jangan ini ya. Awas, gelap. Ini pinggiran hutan ya. Jadi sebagian ada ladang yang mungkin dikerjakan petani di lingkungan sini ya. Kisanto ini memang jahat ya, memang namanya dukun santet. Jadi ya setiap hari bikin apa ini, reseh gitu ya, bikin masyarakat ini jengkel. Semoga saya bisa menemukan Kisanto, juga menemukan guru saya. Soalnya guru saya ini juga sering kesini ya, sering mendatangi tempat ini. Nanti saya ketemu guru saya mau minta tanggung jawab. Soalnya kemarin dia tuh ngajarin saya ilmu yang tidak baik. Nanti kalau ketemu pasti saya ajak tarung aja lah. Kenapa Mbah? Ya nyesatno aku soalnya. Akhirnya aku dibenci banyak orang ya. Dibenci dari subscriber lover. Seharusnya membantu. Mungkin Mbah Jan yang dulu pernah dikenal baik. Kenapa kok memusuhi Gus Samsudin dan menghajar Gus Samsudin berulang-ulang kali. Ya. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk semuanya yang melihat video ini ya. Monggo Mas kamera pelan-pelan aja. Bentar. Tadi ada cahaya ya. Ada cahaya yang melintas di sini. Apa ya? Ini tempat mungkin apa pusaka atau apa ya? Tadi ada cahaya biru, mungkin yang tahu saya. Coba saya terawang dulu ya, di mana asal cahaya itu. Mundur Mas kamera, coba mundur pelan, mundur pelan-pelan. Saya merasakan tidak jauh dari sini. Mundur terus, mundur terus, ikuti saya, mundur terus.
apa ya, coba mundur bentar, ini berganti-ganti ini anu. Mundur, coba mundur lagi, coba ke arah sini, saya merasakan ada suatu media yang mungkin harus saya ambil, ya. Kalau memang ini betul-betul dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mengambil media yang berwarna hijau tadi, ya. Ada cahaya lewat sini. Saya merasakan ada di lingkaran sini. Ya, di syuting daerah sini nggih, Mas kamera nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wujud. Lihat Mas kamera nggih. Coba apa yang ada di sini. Dilihat Mas kamera. Rasa panas. Ini seperti mori ya. Jadi seperti mori. Ini lampunya bisa diperbesar dikit. Bentar. Nah, gini. Nah, loh kok ya, baterainya berapa ini? Oh ya, cukup gini ya, besar gini. Jadi saya tadi melihat cahaya berwarna biru lewat di samping saya. Mungkin ada sesuatu, ternyata ini sepertinya kain mori. Baik saudaraku, kita ambil aja ya. Mungkin ini sebuah media, tapi apa saya kurang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Iya. Ternyata ini kalau tidak salah apa ya, media? Sebuah batu yang menurut saya ini adalah jenis pengasian, juga penglaris. Ya, nggak apa-apa, kita simpan aja. Pada tujuan saya tadi mencari Kisanto, juga mencari guru saya, tetapi di perjalanan tadi ada cahaya biru, mungkin menandakan bahwa media ini harus ada yang rawat seperti itu. Ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkannya. Kita simpan aja. Nanti dari rumah dikasih minyak. Ini masih apa, belum saya netralkan. Ini aja. Monggo Mas kamera, kita lanjutkan perjalanan. Sudah berapa menit, coba kita lihat dulu. Oh iya, masih 20. Monggo Mas kamera, bentar lagi. Jadi
memang tempat ini terkenal angker nggih. Jarang sekali orang atau penduduk ini mau lewat sini ya, karena mungkin banyak ya, banyak dukun-dukun ataupun banyak orang jahat di sini. Jadi ya, tempat ini memang kalau zaman dulu namanya Jalmo Moro, Jalmo Mati ya. Jadi siapa yang datang ke sini pasti ya nyawa. Makanya ya tempatnya itu penuh misteri ya. Banyak penambang, mungkin juga ada keris juga di sini ya. Tapi lain kali aja ya kita penarikan di sini ya. Saya masih merasakan ada sesuatu keris ya. Mungkin peninggalan zaman dulu atau dari orang-orang sini ya, mungkin tidak dirawat akhirnya dibuang atau gimana ya, mungkin yang mempunyai pusaka ini sudah meninggal terus tidak bisa merawat ya, mungkin tidak punya keturunan atau tidak punya anak, jadi dia langsung kembali ke alam ya, seperti di pohon, di batu, seperti itu. Monggo Mas Kamera, kita mencari Pisantau, juga dukun-dukun yang jahat ini. Dan jangan lupa nggih, saya lupa untuk pesan kepada subscriber lover nggih. Berhubung ini bulan Suro ya, bulan yang penuh tirakat sakral, saya berpesan untuk panjenengan semua, kalau saya pribadi yaitu poso tiron atau poso neton, di mana poso neton ini berfungsi atau berguna untuk keselamatan ya. Jadi orang yang paling berdosa itu orang yang melupakan dirinya ya. Mungkin kalau wejangan dari saya sangkan paraning dumadi, dimana kita harus tahu di mana asalnya dan nanti kita akan kembali kemana ya. Itu pertama. Dan kedua, bisa mengendalikan hawa nafsu. Kenapa kok Mbah diarani poso? Karena poso ini adalah ngepos rasa. Jadi puasa ini tidak hanya menahan lapar dan minum, tetapi menahan atau mengendalikan hawa nafsu ya. Karena hawa nafsu ini yang mungkin membuat orang iri dengki ya, membuat permusuhan. Ini adalah nafsunya sendiri. Gimana Mbah caranya? Tentunya dengan menjalankan puasa neton. Dan untuk tidur malam jam 12 ke atas. Boleh sambil bakar dupa. Dan bakar dupa ini bukan untuk memanggil atau menyembah setan, tidak. Karena dupa atau apapun itu bukan musyrik ya. Karena yang dikatakan musyrik ini tujuannya. Jadi dupa ini hanya sebuah perantara ya. Tergantung bagaimana kita ini berdoa. Kita membakar dupa manggil setan, yang datang setan. Kita memanggil setan berarti memuja setan. Tetapi kalau kita membakar dupa ya, untuk kita sendiri dengan harum wangi, supaya sifat kita, karakter kita ya, ini bisa menjadi lebih sabar itu. Dan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita masih diberi nafas ya, diberi kesehatan. Coba panjenengan lihat ya, mungkin orang-orang yang sekarang masih sakit di rumah sakit ya, tidak bisa merasakan apa ya, manisnya gula ya. Kalau kita hari ini masih diberi kesehatan ya, diberi nafas, jadi kita harus banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Maka dari itu di bulan Suro ini Mbah Jan berpesan, yang mau, yang tidak mau tidak apa-apa. Jadi untuk melakukan puasa neton, di mana di hari itulah Allah itu melahirkan atau
mewujudkan kita di dunia, ya. Jadi di hari itulah kita peringati, ya, bahwa di hari itu kita ini lahir, gitu nggih. Jadi harus eling nggih karo awake dhewe, maksudnya ngoten. Monggo Mas kamera, kita melanjutkan perjalanan. Ini jalannya ke sana. Ini sebuah lorong, ya sepertinya jalan kecil ini Mas kamera. Mungkin ini pintu, ya, pintu di sana mungkin ada gua ini kayaknya. Apa Kisanto di sana, ya? Oh, mohon doanya nggih, mohon doa panjenengan semua supaya mbacan diberi keselamatan dalam menjalankan kebaikan nggih. Siapapun yang melihat video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nggih. Selalu dukung, subscribe dan like, komen nggih monggo. Saya doakan panjenengan mendapatkan rezeki yang berlimpah barokah, selamat dunia dan akhirat nggih. Monggo Mas kamera. Awas jalannya seperti masuk lorong ini nggih. Di sana seperti ada orang lewat, ya. Tuh, itu sekitar 3 orang itu berpakaian dukun semua, itu pakai penutup wajah itu, tuh sudah ngintip. Gini aja Mas kamera, kita matikan kameranya. Mungkin kalau kita terlihat nyala kayak gini, pasti dia nyerang dari belakang dan saya takut ini Mas kameranya menjadi korban. Nggih, ngoten mawon, kita matikan kamera, saya langsung hadapi aja dengan tidak pakai lampu. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.